Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masih puasa ibu-ibu? Masya Allah. Puasa keberapa kita, Bu? 9. Malam keberapa nih? Awal 10 ya. Yang ke-20 nggak ada kan? Nggak ada. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita sehingga kita diizinkan Allah untuk mempelajari, merenungi sebahagian dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majalisul ilm, kita termasuk orang-orang yang beristighfarnya para malaikat untuk kehadiran kita. Karena di antara keutamaan para penuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard, hatta hitanu fil bahr." Para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka mencari-cari majlis-majlis ilmu. Ketika mereka mendapatkan majlis ilmu tersebut, mereka akan beristighfar untuk para penuntut ilmu. Dan semua ikan-ikan yang berada di lautan. Dan terbayang oleh kita ibu-ibu sekalian, malaikat Allah itu jumlahnya tidak terhingga. Artinya yang sampai kepada kita jumlahnya sangat banyak. Dan malaikat-malaikat yang besar. Dan disebutkan bahwasanya seperti malaikat Jibril alaihissalam, kalau Jibril membentangkan satu sayapnya saja, Jibril punya berapa sayap ibu-ibu? 600 sayap. Kalau satu saja Jibril bentangkan sayapnya, maka tertutuplah semua ufuk di langit. Ini menunjukkan keagungannya makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka beristighfar untuk para penuntut ilmu. Baik, sebelum kita masuk ibu-ibu sekalian, itu kan sayapnya para malaikat. Ibu pernah dengar bagaimana besarnya malaikat Allah itu? Sebesar apa malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari daun telinganya ini sampai ke pundaknya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Kita kalau baca hadis itu, subhanallah, itu satu malaikat. Dari daun telinganya ke pundaknya itu jaraknya seperti 700 tahun perjalanan. Berapa triliun kilometer itu. Berarti kalau dijatuhkan buah-buahan dari telinganya ini, busuk dulu baru sampai ke pundaknya. Berapa triliun dan berapa jauhnya dan besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada bahasan kali ini adalah Ramadan adalah hadiah indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan adalah salah satu bulan yang di bulan tersebut Allah memberikan ampunan dan hadiah terindah bagi seorang mukmin adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih kita cintai lebih daripada itu. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat kita bahagia
kita semangat, melainkan Allah berjanji untuk mengampuni dosa kita. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, berarti ada dua syaratnya. Dia melakukan puasa karena iman. Apa makna iman? Ada dua kata para ulama. Makna iman, seorang membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dia benarkan itu. Makna iman dalam hadis ini, dia meyakini bahwasanya ada ganjaran berupa surga atau neraka di akhirat. Berarti barang siapa yang berpuasa karena membenarkan Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berpuasa karena berharap ganjaran yang besar di akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik para ummahat, ibu-ibu sekalian, khusus pada pagi hari ini saya akan membahas ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan Ramadan, dan nanti kita akan ambil pelajaran dan hikmah di balik ayat tersebut. Pertama, ayat yang sudah masyhur disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ayat pertama yang kita bahas Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat tentang hai orang-orang beriman itu berjumlah dalam Al-Quran kurang lebih 80 ayat. Ayat yang menyebutkan hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, 80 ayat kurang lebih. Dari faedah wahai orang-orang beriman, kata Abdullah bin Abbas, setelah Allah memanggil orang-orang beriman, maka setelah itu akan datang sebuah perintah yang sangat penting, yang sangat dahsyat, yang hanya orang-orang beriman yang mampu. Ibu coba lihat, semua ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu ada perintah yang penting. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam kondisi muslim. Baik, kemudian disebutkan kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksud diwajibkan di sini adalah puasa Ramadan. Kita tahu bahwasanya puasa terbagi menjadi dua. Ada puasa sunnat dan ada puasa wajib. Puasa wajib dan puasa sunnat secara hukum asalnya sama prakteknya, tapi berbeda dalam satu pembahasan, yaitu niat. Apa bedanya, Bu? Ibu kalau puasa sunnah, ibu tidak perlu berniat. Ibu berniatnya jam 4 sore, boleh. Yang penting ibu belum makan dan minum sebelumnya. Makanya pernah Nabi SAW setelah habis subuh, beliau belum makan, beliau belum minum,
Kemudian beliau bekerja sampai datang waktu duha, beraktivitas. Tapi belum makan, belum minum. Beliau tanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Kalau begitu aku berpuasa." Nah, berarti boleh niat puasa sunat itu tidak mesti sebelum sahur atau waktu sahur. Adapun puasa wajib, maka dia harus didahului dengan niat dan tidak boleh lewat dari waktu fajar, dari waktu subuh. Jadi ketika disebutkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, maksudnya puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini jamaah, ini bukan hanya puasa yang pernah dilakukan umat Muhammad, tapi orang-orang terdahulu juga pernah berpuasa. Tetapi puasa kita yang paling gampang. Sebagian umat terdahulu disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, mereka berpuasa yang pertama bentuknya tidak boleh makan dan minum, bahkan tidak boleh berbicara. Bayangkan. Maka itu diantara nazarnya Maryam alaihissalam, aku tidak akan berbicara dengan orang manapun. Sebagian ulama mengatakan puasanya orang-orang terdahulu tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh berbicara. Kemudian bentuk yang kedua, puasanya orang dulu, mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan biologis, kecuali antara maghrib dan isya. Oh, berat banget nih Bu, kalau lagi puasa kayak gini. Maghrib isya baru boleh makan minum. Ini puasa orang terdahulu. Ada lagi modelnya, makan dan minum tidak boleh di pagi dan siang hari. Malamnya boleh makan dan minum, namun tidak boleh berhubungan biologis. Berarti 1 bulan diharamkan mereka berhubungan dengan istri mereka. Namun untuk umat Nabi Muhammad SAW sudah yang paling mudah hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan puasa itu atas kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini tujuan puasa yang sebenarnya. Ini tujuan puasa yang sebenarnya. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Ini wahai para pedagang, ada pedagang di sini, hati-hati. Dusta dan wal amala bihi, dan terus-terusan berdusta. Falaisa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Maka sungguh Allah tidak pernah butuh dengan lapar dan haus yang dia rasakan. Jadi puasa kita bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus. Tujuannya kita ini puasa, Bu, supaya kita ini semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, semakin menjadi orang yang bertakwa sama Allah, semakin meninggalkan dosa dan maksiat. Makanya Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan ada 3 level, ada 3 tingkatan orang-orang yang puasa. Nah, kita lihat kita ini di tingkatan yang mana? Tingkatan yang paling rendah, paling bawah, saumul awam. Puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasa orang awam? Puasa perut. Tahu puasa perut, Bu? Tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan syahwat. Ini puasa orang awam.
Tapi mereka juga melakukan maksiat. Kadang mereka enggak sholat zuhur. Yang lebih aneh lagi, sholat tarawihnya semangat, zuhurnya enggak sholat. Ini lebih parah lagi nih. Kita enggak sholat tarawih, kita enggak berdosa, jemaah. Tapi kalau kita tidak sholat wajib, kita berdosa besar. Makanya jangan sampai seorang bersemangat ibadah sunat, tapi yang wajibnya tinggal. Ini kayak adik-adik yang hadir ini nih, yang sholat duha ini. Kalau mereka rajin sholat duha bagus. Tapi kalau asar enggak sholat percuma. Percuma sholat duha, ngapain? Tapi kalau mereka jaga sholat sunat wajibnya, sunatnya bagus. Makanya sebuah kekeliruan ketika orang ibadah tarawihnya bagus, tapi subuhnya enggak sholat. Maka ini puasanya orang awam. Puasanya yang paling rendah. Apakah mereka berdosa? Kata para ulama, puasa mereka hanya sekedar menahan lapar dan haus. Enggak dapat pahala, enggak dapat kebaikan. Puasa tingkatan yang kedua. Puasa lauslis saumil khusus. Puasanya orang-orang khusus. Ini puasanya orang-orang khususnya Allah. Bagaimana puasa mereka? Mereka sudah tidak masalah bagi mereka lapar, haus, itu bukan kendala lagi. Bahkan biasanya orang-orang yang ketika berbuka puasa itu balas dendam, siapa orang kayak gini, Bu? Anak-anak jelas. Ini biasanya orang yang memang jarang puasa. Kalau ibu sudah biasa puasa, Bu, Sya'ban, ibu sudah puasa 20 hari, 10 hari, buka puasa hal yang mudah, biasa bagi ibu. Kadang-kadang ada orang buka puasa cuma dengan kurma air putih, dia ke masjid. Nanti habis tarawih dia baru makan dan minum lagi. Kenapa? Bagi mereka makan minum ini bukan sesuatu yang berat lagi. Tapi mereka mulai masuk kepada pembahasan puasa mata, puasa telinga, puasa lisan. Berarti mereka orang yang menjaga nilai-nilai pahala. Maka kata Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'ak." Kalau engkau sedang berpuasa, maka puasakan pendengaranmu. Apa maksudnya puasakan pendengaran, Bu? Enggak dikasih makan telinga, memang enggak dikasih makan. Maksudnya pendengaran kita ketika berpuasa hanya mendengar yang baik-baik saja. Tidak suka mendengar aib orang, gibahnya orang, gosipnya orang, kita enggak mau. Kita jaga telinga kita ini. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, telinga itu adalah pemberian dari Allah. Jangan kalian jadikan seperti tong sampah. Apa maksudnya, Bu? Telinga sama tong sampah beda enggak, jemaah? Beda. Telinga seorang mukmin itu hanya mendengar yang baik-baik. Dia enggak mau dengar aibnya orang. Dia enggak mau dengar gosip tentang orang yang tidak ada manfaatnya. Sehingga dia menampung yang difilternya apa yang ingin dia dengar. Kalau tong sampah enggak, Bu. Tong sampah semua masuk di situ. Maka jangan jadikan puasa kita rusak karena kita enggak menjaga pendengaran kita. Kemudian falyasumhu basarak. Hendaklah kalian menjaga penglihatan kalian. Nah, cuma kadang-kadang ibu-ibu ini sering enggak adil ya. Kalau suaminya, "Mas, tundukin pandangan ya." Kalau dia enggak gitu, Masya Allah. Akhirnya nonton laki-laki yang bukan mahram, nonton Korea. Bayangkan seorang yang sedang berpuasa, dia enggak menjaga pandangannya. Makanya laki-laki dan wanita mereka boleh memandang, tapi kalau sudah di situ ada maksiat, ada syahwat, maka haram dalam agama kita. Makanya perhatikan orang-orang yang berpuasa untuk menjaga pandangannya. Kemudian yang ketiga, wa lisanak 'anil kadzib wal ma'athim. Kalau kita berpuasa,
maka jaga lisan kita dari dusta dan menghina orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan datang seorang wanita, artinya dikabarkan kepada Nabi seorang wanita, yatasaddaqna bi amwalihinna. Dia bersedekah dengan harta-hartanya, dia berpuasa, dia sholat malam. Tetapi di siang hari dia menyakiti hati tetangganya dengan lisan. Dan ingat ibu-ibu, terkadang ada satu kalimat yang kita rasa, oh enggak apa-apa ini. Oh cuma bercanda. Oh enggak mungkin dia sakit hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innar rajula la yatakallam bil kalimah la yatabayyanu fiha. Ada seorang yang berbicara satu kalimat. Ma yatabayyanu fiha. Dia mengira ini kalimat ya biasa. Enggak ada bahayanya, enggak ada sesuatu lah. Apa kata Nabi? Sab'ina kharifan minal jahim. Namun dengan satu kalimat itu Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Makanya hati-hati jemaah. Kita ngomong sama teman kita, apalagi ngomong sama orang tua kita, atau kita dengar tentang orang lain, jangan sampai lisan kita ini akan menjadi bumerang untuk kita di hari kiamat. Maka ini dia puasa level kedua, dan ini puasa yang lebih hebat daripada yang pertama. Nah kalau dulu puasa kita seperti puasa orang awam, maka mudah-mudahan tahun ini kita mulai menjadi orang-orang yang puasa minimal di level 2. Bukan hanya lapar, bukan hanya haus, tapi menjaga mata, menjaga telinga, dan menjaga lisan. Kemudian puasa level ketiga. Ini puasanya orang-orang super khusus. Orang-orang spesial di sisi Allah ini. Ini orang-orang yang dijaga oleh Allah karena kesungguhan dan keikhlasan mereka. Bagaimana puasa mereka? Mereka sudah tidak membahas lapar haus, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tidak. Mereka sudah mulai masuk kepada perenungan. Apakah saya ikhlas dalam amal atau tidak? Mereka mulai membersihkan hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Apakah selama saya puasa saya masih benci, saya masih iri, saya masih hasad, saya masih dendam kepada orang lain? Ini puasanya orang-orang spesial. Dan puasa orang yang spesial ini, puasa mereka totalitas. Jadi bukan ala kadarnya lagi. Kalau puasa level yang kedua, sedekah ya sedekah. Kalau salat malam ya salat malam. Kalau baca Quran ya baca Quran, tapi sekedarnya. Tapi puasanya orang-orang spesial benar-benar totalitas. Mereka tidak akan bersedekah kecuali sedekah yang terbaik. Mereka tidak akan membaca Al-Quran, tidak akan berhenti baca Quran kecuali benar-benar sudah letih dan capek. Mereka tidak akan salat malam kecuali mereka benar-benar maksimal dalam salat malam itu. Ini puasanya orang totalitas. Inilah orang yang akan mendapatkan hadiah terbaik dari Allah. Apa hadiah terbaik dari Allah? Jannatur Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah thamaniyatu abwab." Surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusammu Rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang Allah namakan dengan pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Sampai besok dipanggil, Bu. Aina shaimun, kata Allah. Mana hamba-hambaku yang dulu di dunia berpuasa? Aina shaimun, mana orang-orang yang dulu di dunia berpuasa? Kenapa puasa begitu spesial, ibu-ibu? Karena puasa ini, Bu, amal yang beda dengan yang lain. Kalau kita sholat, kita sedekah, apalagi haji dan umrah,
Ini amalan yang terlihat oleh orang, iya atau tidak, Bu? Kelihatan. Orang sholat dia berwudu, dia ke masjid. Orang sedekah, dia keluarkan hartanya, terlihat dia bersedekah. Apalagi haji atau umrah. Kecuali hajinya di tempat lain, mungkin gak kelihatan sama orang. Ini haji sesat nih, di tempat lain. Nah, lihat, kalau puasa tidak, Bu. Kalau orang puasa, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Anak kita misalnya puasa, SMP dia. Nak, kamu puasa, nak? Iya, puasa. Dalam kamar makan ciki dia. Makan kue, makan snack. Ibu nggak tahu. Ditanya, nak, masih puasa, nak? Masih, kata dia. Makanya orang-orang berpuasa, ini spesial. Berarti dia orang-orang yang melatih kejujurannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dia renungan dari ayat Al-Baqarah 183, lebih kepada perenungan. Masuk kita kepada ayat yang kedua, Al-Baqarah 184. Nah, di sini ada sedikit berkaitan dengan bahasan fikih untuk memperkuat dan memperjelas hal-hal yang mungkin masih kita ragukan selama ini. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 184, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, dan beberapa hari tertentu. Maksudnya bagi orang yang ingin mengganti puasanya. Faman kana minkum maridan, lihat, barang siapa di antara kamu maridon, marid. Apa arti marid, Bu? Sakit. Barang siapa yang di antara kamu sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti puasanya di hari yang lain. Nah, di sini ada permasalahan fikih yang harus dipahami dengan baik. Sebagian ulama mengatakan begini, puasa yang wajib diganti itu puasa yang batal karena sakit dan karena safar. Karena ayatnya seperti ini. Karena sakit, karena safar, wajib dia mengganti puasa. Tetapi kalau dia tidak berpuasa bukan karena sakit, bukan karena safar, karena nggak mau puasa, maka tidak ada ganti bagi dia. Nggak perlu dia ganti puasanya. Dia wajib bertaubat. Tapi ini sebagian pendapat para ulama. Kenapa? Ketika seseorang dia tidak berpuasa karena sakit, dia tidak berdosa. Dia bisa ganti di hari yang lain. Dia ganti puasanya, ganti hutang, selesai. Tapi kalau dia tidak berpuasa murni karena tidak mau atau sengaja dia batalkan, maka tidak ada ganti bagi dia. Karena dia melakukan dosa besar dan dia wajib bertaubat. Dan amalan yang tidak bisa diganti hanya bisa dengan taubat, ini berat hukumannya. Jangan sampai kita bilang, oh enak betul ya, udah nggak puasa nggak ganti lagi. Oh enggak. Justru ketika ibu bisa mengganti puasa, itu ibu aman. Ibu nggak berdosa. Tapi kalau ketika orang tidak bisa mengganti puasanya, karena tadi dia harus bertaubat, maka bisa diterima, bisa tidak taubatnya. Maka perhatikan ini. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang lebih aman sebenarnya. Dia diperintahkan untuk mengganti dan juga untuk bertaubat. Tapi ada pendapat yang mengatakan nggak perlu dia ganti. Baik, kemudian berkaitan dengan sakit, di sini ada dua jenis penyakit. Ada sakit yang memang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sakitnya orang-orang yang sudah tua misalnya. Maka dia boleh langsung tidak berpuasa 30 hari. Dan dia langsung boleh membayar fidyah. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya fidyah ini kan ada dengan dua cara.
Pertama, kita yakin kita nggak bakal puasa, kita ganti langsung. Tapi ada jenis yang kedua, kita yakin masih ada waktu kita berpuasa di hari-hari yang lain, maka kita menggantinya, membayar fidyah setelah kita nggak puasa. Hari ini kita nggak puasa nih, udah bayar fidyah. Besok belum tentu, jangan bayar dulu. Tapi kalau memang sudah pasti bagi orang-orang yang sudah tua, mereka udah nggak mungkin berpuasa, langsung ganti dari awal, nggak ada masalah. Ini sakit yang orang-orang yang sudah tua. Nah, namun sakit yang jenis kedua, sakit yang masih bisa sembuh, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Aw ala safarin, atau seorang yang safar. Orang yang safar, dia diberikan keringanan tidak berpuasa. Terutama safar-safar yang berat. Maka dia tidak perlu mengganti, dia wajib mengganti puasanya dan dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang safar. Bahkan sebagian mengatakan walaupun safarnya ringan, boleh dia nggak puasa. Contoh, ibu dari sini ke Jogja naik pesawat, bu. Berapa jam, bu? 1 jam. Tapi safar nggak ibu? Safar. Kalau kita bicara boleh nggak puasa, Ustadz? Kalau boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih utama, itu beda lagi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian berpuasa, itu lebih baik untuk kalian. Artinya kalau puasa itu kalau safar itu tidak memberatkan kita puasa lebih utama. Walaupun kita tidak boleh mencela orang yang membatalkan puasanya karena safarnya ringan. Satu pesawat nih sama orang sebelah. Kita sedang puasa, dia makan tuh di sebelah kita. Mas nggak puasa, mas? Enggak, saya sedang safar. Oh ya sudah. Nggak boleh kita bilang ini iman orang ini. Nggak boleh, bu. Karena boleh. Ya. Tapi apakah seperti itu kita bermudah-mudah kita membatalkan puasa kita? Kan sayang. Karena kalau kita sudah batal, kita punya hutang kan gitu. Dan kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalankannya. Nah, di sini bagi orang yang berat menjalankannya berarti kata para ulama, ini bukan orang-orang yang sakit. Bukan orang-orang yang sakit. Kalau orang yang sakit tadi ayatnya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang-orang yang berat menjalankannya, ini adalah contoh wanita hamil dan menyusui. Bu, wanita hamil itu sakit nggak, bu? Kan enggak. Wanita menyusui sakit atau tidak? Tidak sakit mereka. Tapi berat bagi mereka untuk berpuasa. Entah mengkhawatirkan kondisi dia atau kondisi anak bayinya. Maka wanita hamil dan menyusui, menurut pendapat yang paling kuat, karena ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mereka cukup membayar fidyah. Cukup. Ada lagi pendapat yang aneh, fidyah juga, kemudian puasa juga. Aneh betul ini pendapat. Ini benar, ini pendapatnya para ulama, tapi dibantah. Udahlah ganti, bayar lagi fidyah. Ada lagi pendapat yang mengatakan dia hanya mengganti saja karena dia masih kuat untuk mengganti puasa. Tapi kalau kita lihat kepada ayat ini, Bu, coba lihat. Bagi orang yang sakit dan safar, mereka ganti di hari lain. Wanita hamil kan bukan sakit, Bu. Mereka lebih kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu. Mereka merasakan berat dalam berpuasa. Beda antara orang yang berat dengan orang yang sakit. Nah, sehingga memang terjadi khilaf di antara para ulama, tapi pendapatnya sahabat lebih utama kita ambil. Bu, sahabat Nabi, dia jumpa sama Nabi, Bu. Berarti pendapat dia lebih kuat. Dan ini lebih mudah dan lebih ringan untuk seorang wanita. Nah, muncul satu kasus. Ada sebagian wanita, dia masa haidnya ini panjang, 15 hari misalnya. Sementara dia ingin nanti puasa Syawal. Nah, dia nanya sama
ada seorang ibu-ibu nanya kepada saya, Ustaz, kalau wanita 15 hari haidnya, berarti kan 15 hari dia nggak puasa. Terus nanti waktu masuk Syawal, 15 hari lagi dia kena. Berarti saya nggak bisa puasa Syawal, Ustaz. Karena ada pendapat yang mengatakan kita boleh puasa Syawal setelah kita sempurnakan puasa wajib. Sementara haidnya 15 hari, gimana Bu? Boleh nggak saya minum obat, Ustaz, kata dia, penahan haid. Maka saya lihat dari penjelasan para ulama, saya cek ternyata tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Bu? Pertama, harus dipahami bahwa haid itu adalah fitrah. Kalau memang dia sudah terbiasa 15 hari, 14 hari, itu fitrah, biarkan dia keluar. Jangan kita menolak fitrah seorang wanita. Itu pertama. Yang kedua, seorang mendapatkan pahala dan berada di atas ibadah karena dua hal. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika kita diperintahkan sholat, kita dapat pahala atau tidak, Bu? Dapat pahala. Ketika kita diperintahkan sedekah kalian, kita sedekah dapat pahala atau tidak? Pahala. Ketika kita dilarang jangan makan riba, kita tinggalkan, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Maka sama dengan wanita juga. Jangan kalian sholat dan puasa ketika haid. Berarti wanita yang sedang meninggalkan sholat dan puasa karena dilarang oleh Allah sedang beribadah. Nah, cuma orang banyak memahami ibadah ini hanya melakukan. Padahal meninggalkan larangan juga ibadah. Makanya sebenarnya pendapat yang mengatakan harus ganti dulu baru bisa Syawal, ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa, Bu? Pertama, disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda Aisyah. Kapan ibunda Aisyah mengganti puasanya, Bu? Bulan apa Aisyah mengganti puasa Ramadannya? Sya'ban. Apakah Aisyah tidak puasa Syawal? Ibu aja yang imannya kayak gini ingin puasa, apalagi Aisyah. Masa orang bilang, oh mungkin Aisyah nggak puasa Syawal, Ustaz? Oh nggak mungkin. Aisyah ini istrinya Nabi, orang yang paling ngerti dengan sunnah, paling semangat ibadah. Tapi ketika Aisyah mengganti puasanya di bulan Sya'ban, berarti tidak mengapa seorang tetap berpuasa Syawal walau belum sempurna Ramadannya. Apalagi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah-ibadah Syawal itu puasanya berbatas waktu. Maka ibadah yang berbatas waktu diutamakan, didahulukan daripada ibadah yang bisa dilakukan di waktu yang lain. Contoh, Bu, contoh. Ibadah berbatas waktu, misalnya azan. Azan berkumandang. Apa ibadah pada saat itu? Menjawab azan. Muncul pertanyaan, Ustaz, boleh nggak ketika azan kita baca Quran? Kita bisa baca Quran kapanpun. Tapi ketika azan berkumandang, berarti ada ibadah berbatas waktu. Maka menjawab azan lebih utama. Sama seperti akikah misalnya. Akikah itu ibadah berbatas waktu. 7, 14, 21. Kata para ulama, lebih dari 21 hari itu bukan akikah. Maka barang siapa yang punya rezeki di hari 17, 14 atau 21, dia utamakan. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan 7, 14, 21 ini akikah yang utama. Lebih daripada itu masih akikah tapi tidak utama. Nah, intinya begitu ibu-ibu sekalian, ibadah yang berbatas waktu lebih diutamakan. Kemudian berkaitan dengan fidyah. Fidyah ini standar minimalnya adalah memberikan setengah zakat fitr. Itu hitungan yang paling mudah. Kalau zakat fitrah adalah 3,5 kilo misalnya ya, yang aman 3,5 kilo atau kurang lebih. Berarti fidyahnya 1,5 kilo beras. Ini yang minimal. Kalau ingin yang lebih baik pahalanya, kita memberikan kepada mereka sempurna nasi dengan lauk pauknya. Nasi dengan lauk pauknya. Apa yang biasa kita makan? Nasi ayam, nasi ayam. Nasi rendang, nasi rendang. 5 hari batal, berarti 5 hari nasi bungkusnya.
diberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Bagi orang yang berat menjalankannya, maka mereka wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya. Maksudnya apa? Kalau dia menunaikan fidyahnya lebih baik, lebih bagus makanannya, itu lebih baik untuk dia. Lebih besar pahalanya di sisi Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi orang yang sakit, kalau tidak terlalu berat sakitnya, orang yang safar, kalau tidak terlalu berat safarnya, orang yang hamil dan menyusui, kalau tidak terlalu berat dia merasakannya, antasumu khairul lakum. Kalau mereka bisa berpuasa, itu lebih baik untuk mereka. Jadi intinya seorang harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Baqarah 184. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati atau kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, atau kita ambil satu ayat terakhir, Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubat dan memaafkanmu. Yang ingin kita ambil adalah poin yang berkaitan dengan waktu sahur sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya ini adalah waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Nah, di sini ibu-ibu, di sini orang-orang Syiah aneh mereka. Allah mengatakan apa? Dan berpuasalah kamu sampai datang waktu malam. Maksud datang waktu malam apa? Azan maghrib. Karena dalam agama Islam dikatakan malam masuk waktu maghrib. Apa kata sebagian orang-orang Syiah? Mereka mengatakan kita itu berbuka puasa setelah melihat bintang. Artinya benar-benar sudah malam. Ini puasanya orang-orang Syiah. Maka puasanya Ahlu Sunnah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Kemudian disebutkan akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Itulah batasan-batasan Allah. Janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ada dua permasalahan di sini berkaitan dengan makan sahur dan berbuka. Ibu-ibu sekalian, sahur adalah keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sahur yang paling utama kapan? Kapan, Bu? Di akhir. Waktu muncul suara imsa, nah itu yang paling utama itu kita makan sahur. Itulah, Bu, ya. Makanya kesalahan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Sekarang mungkin orang lebih bertambah pengetahuan, orang tahu. Kalau dulu enggak, Bu. Dulu imsa kita berhenti. Padahal imsak itu justru lebih bagus kita sahur di waktu imsak. Karena semakin dekat dengan waktu subuh, azan subuh. Maka ketika imsak itu belum haram kita makan dan minum. Azan baru kita tidak boleh makan dan minum. Makanya ini diantara kesalahan dari sebagian kaum muslimin. Mereka mungkin niatnya baik, ingin berhati-hati.
tapi mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya adalah masalah berbuka puasa. Pahami ibu-ibu sekalian, ini sebagai poin terakhir, kita melakukan buka puasa itu setiap hari sekarang. Maka paling tidak jangan pernah kita lupa memberikan buka puasa sama orang. Walaupun cuma air putih, walaupun cuma kurma, karena ada bagian pahala yang kita dapat dari orang tersebut. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri sha'im." Orang yang bersedekah memberikan buka makan dan minum orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang itu. Makanya penting ini, apalagi kalau misalnya ibu tidak sedang berpuasa, ibu sedang haid, ibu bersedekah kepada orang lain supaya bertambah kebaikan puasa kita. Kemudian di dekat-dekat waktu puasa itu atau waktu berbuka itu ada waktu-waktu yang mustajab. Ibu doa sama Allah, minta semua dimudahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Doanya mustajab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Yofin, terima kasih waktunya. Saya hanya menanyakan kecenderungan yang pendapat yang terjadi di masyarakat, di mana kadang-kadang ayat Al-Quran itu sepertinya kalau bahasanya itu bukan diperlintir, seperti dipermudah oleh mereka untuk tidak melakukan yang mungkin seharusnya sudah menjadi perintah Allah. Jadi seperti dalam ayat surat Al-Baqarah 184 tadi mengenai orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Di situ tidak ada, menurut pendapat beberapa orang yang saya tahu, mereka tidak wajib berpuasa, mengganti puasanya karena mereka mendapatkan menstruasi. Karena di situ tidak ada kan orang hamil melahirkan seperti itu, menurut mereka menstruasi kan berarti tidak menjadi kewajiban untuk diganti. Sedangkan kita sendiri yang mungkin sudah diajarkan oleh orang tua ataupun mungkin dari kajian-kajian tahu bahwa itu salah satu yang wajib kita ganti juga. Kemudian ada juga yang berpendapat saya tidak wajib berpuasa, saya tidak mau makan puasa karena sholat saya belum sempurna 5 waktu. Jadi kan mungkin dia pernah mendengar ada usaha mengatakan kalau sholatnya tidak melakukan sholat wajib percuma puasanya percuma gitu. Jadi karena saya memang belum bisa 5 waktu, ya saya nggak puasa. Jadi seakan-akan kecenderungan memudahkan gitu loh dari apa yang kata-kata sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita berdebat, kalau saya terus terang agak susah dengan orang yang seperti itu karena juga masih belajar. Tapi mungkin ada dari Ustadz bisa memberikan masukan supaya kalau ada yang seperti itu lagi, ya saya pribadi bisa memberikan ilmu lah untuk mereka, walaupun kembali kepada mereka Ustadz ya, mau melakukan atau tidak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, wanita haid tidak wajib mengganti puasa. Wallah, ini pendapat dari mana, Bu? Iya, jadi ini si Ustadz yang berpendapat kayak gini, ini murni harus dicari tahu pemahaman dia. Ya kita paham, Bu, dalam Islam ini mungkin banyak lah pemahaman-pemahaman berbeda. Ada mungkin ada orang NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, mungkin ada Al-Irsyad, ada mungkin dikatakan juga ini orang-orang salaf misalnya. Tapi dalam masalah ini kita sepakat semua. Tidak ada satupun di antara mereka mengatakan kalau kita haid kita nggak perlu ganti, karena tidak ada ayatnya. Maka ini pemahaman kalau ada dai yang menyampaikan seperti ini berbahaya. Berarti dia tidak mau berhukum dengan sunnah, dengan hadis. Padahal Allah turunkan kepada kita 2 wahyu, Al-Quran dan hadis. Nah, biasanya orang yang hanya memakai dalil Al-Quran, oh di Quran tidak ada, berarti nggak wajib wanita haid mengganti puasa. Itulah namanya golongan Quraniyun. Maaf Ustaz, ini bukan dari dai atau ulama, tapi orang umum orang yang awam. membaca, orang awam yang membaca arti Al-Quran, terus dia bilang
Oh berarti nggak ada dong. Oh, jadi memberi pendapat sendiri gitu. Oh, ini bahaya betul ini. Tapi Iya. itu menjadi ya menafsirkan sendiri, kemudian mungkin tidak bertanya, tidak belajar lagi, kemudian itu menjadi kebiasaan di keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya. Itu yang menurut saya. Iya, iya. Kalau kita bilang yuk belajar ke kajian, sebenarnya tujuannya untuk membuka, tapi ada yang seperti Iya, itu. iya, baik. Nah, inilah bahayanya, Bu ya. Kalau kita belajar sendiri, maka saya tadi agak aneh, kok ada ya? Emang ada dai. Nah, cuman mungkin perlu ditanyakan juga ke orang ini. Saya yakin ya, orang kalau dia awam dalam agama, kecuali dia terlalu pede dengan pendapat dia. Tapi itulah setan, Bu. Setan, Bu, itu hanya membuat kita berani dalam masalah agama. Saya misalnya nih, saya kalau baca buku fisika, kimia, kita nggak ngerti kita. Nggak berani kita untuk berpendapat, iya atau tidak, Bu? Kita pasti tanya ke ahlinya. Tapi kalau agama, lihat. Kadang dia nggak ngerti bahasa Arab, belajarnya di mana sebelumnya, tapi dia berani berpendapat. Padahal ini masalah surga atau nerakanya dia. Nah, cuman mungkin ada pertanyaan berikutnya kepada mereka yang memahami seperti itu. Saya khawatir ketika dia berpendapat seperti itu, mungkin dia pernah baca juga. Atau mungkin ada orang lain yang menguatkan dia. Dan mungkin itu juga seorang dai, bisa saja. Itu bisa saja, ya. Karena kalau seawam-awamnya orang ketika menyelisihi banyak praktek di masyarakat, dia pasti juga takut. Tapi saya khawatir ada orang yang menguatkan pendapatnya dia. Oh benar itu, benar. Ya, dan itulah yang namanya Qur'aniun, Bu. Qur'aniun itu dia nggak pakai hadis dia. Dia hanya pakai Quran. Ingkar sunnah, itu ingkar sunnah. Iya kan? Di Solo ada ya? Nah itu ingkar sunnah. Padahal mereka juga sholat. Kenapa mereka sholat subuh 2 rakaat? Di Quran nggak ada padahal 2 rakaat. Nah, padahal Al-Quran dan hadis sama-sama dibawa oleh para sahabat. Wahyu. Nah, makanya adanya hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Contoh, Bu. Bukan hanya puasa, bukan hanya wanita haid. Jumlah rakaat sholat. Nah, tanya kepada orang tadi. Kamu sholat enggak? Kalau dia bilang, aku enggak sholat, ya udah selesailah. Susah. Kita susah berdebat sama orang itu. Tapi kalau dia bilang, saya sholat, kata dia. Kamu sholat zuhur berapa rakaat? 4. Nah, tanya sama dia. Tolong tunjukkan kepada saya mana ayat yang mengatakan sholat zuhur 4 rakaat. Mana ayatnya? Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Enggak ada di Quran. Kok kamu maghribnya 3 rakaat? Nah, berarti sama dengan haid. Haid nggak ada di Quran, disuruh ganti nggak ada. Tapi di hadis dijelaskan. Nah, itu salah satu cara membantahnya juga demikian. Dari ibadah yang sederhana, sholat aja. Sama kayak zakat juga. Kalau dia berzakat 2,5%, coba cari. Ada nggak di Quran zakat 2,5%? Tidak ada. Tapi di hadis yang ada. Nah, begitu seterusnya ya. Maka sebenarnya untuk membantah orang yang meyakini satu pendapat, sebenarnya bantahannya ada di ayat itu juga. Cuman cara memahami kita berbeda dengan mereka. Ya ini sangat disayangkan ya. Dan itu kalau dia meyakini seperti itu terus, berapa hutang puasanya dia? Kalau itu teman ibu dakwahkan, Bu, dakwahkan, kasihan. Karena dia terbelenggu dengan pemahaman. Iya, aneh sebenarnya memang. Sholat kan, nah, baik. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Tidak mau sholat, iya. Ya, ini sama murni jebakannya iblis, Bu. Jadi semakin jauh lagi. Nah, sama seperti ini, ya. Ada seorang wanita nggak pakai jilbab. Jilbab kewajiban. Tapi ketika dia baca Quran, dapat pahala nggak dia? Dapat pahala. Ketika ada seorang wanita, dia pezina. Tapi ketika dia bersedekah, ikhlas, dapat pahala atau tidak dia? Dapat, selama hartanya halal. Ada seorang laki-laki, dia bermaksiat, apapun maksiatnya. Dia berangkat haji, diterima hajinya kalau dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Maka bagi orang yang mengatakan, oh saya puasa, saya sholat aja belum becus, apalagi puasa, percuma. Ini jebakan iblis, Bu. Jebakan syaitan akan membuat dia semakin jauh dari agama. Padahal seharusnya dia berpikir apa? Dia harusnya berpikir,
Kalau saya ingin puasa, saya harus benahi sholat saya. Yang gitu. Makanya kata para ulama, ada orang tidak berpuasa terbagi jadi dua. Ada yang murni malas, murni nggak mau puasa, tapi bersembunyi di balik alasan tadi. Itu sebenarnya dia malas puasa. Akhirnya dia bilang, oh saya sholatnya belum benar Ustaz, apalagi puasa. Akhirnya nggak puasa, nggak sholat juga gitu. Tapi ada orang kedua karena pemahaman. Nah, kalau dia memang tidak mau puasa karena sholatnya belum benar, kita beritahu. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala puasa, perbaiki sholat kamu. Insya Allah dia mau. Tapi kalau memang dasarnya adalah memang tidak mau berpuasa, apapun dalil yang kita sampaikan, mental juga. Tapi kalau karena pemahaman dia tidak mau berpuasa, kita bisa luruskan pemahamannya. Sama kayak orang gak sholat, Bu. Kalau ada kita punya anak, dia tidak sholat karena malas, kita bisa kasih motivasi. Sampai dia semangat lagi. Tapi kalau ada anak tidak sholat karena pemahamannya. Bunda, saya dengar kata orang sholat ini gak wajib. Yang penting kita yakin aja sama Allah. Nah, dia semangat sholat sebenarnya, tapi ada pemahaman di pikiran dia. Nah, ini kita harus bantah secara ilmiah. Nah, makanya itu namanya ada syahwat, ada syubuhat kan. Kalau orang melakukan maksiat karena syahwat, ini kita harus kasihkan nasihat-nasihat. Tapi kalau karena syubuhat, kesamaran dalam berpikir, kerancuan dalam berpikir, kita harus berdiskusi ilmiah dengan dia. Ya wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terus terang saya hari ini dapat ilmu, jadi saya tahu bahwa puasanya kaum zaman dahulu itu ternyata berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad ya Ustadz. Nah, yang saya tanyakan nih, kalau untuk urusan sholat bagaimana Ustadz? Yang saya tahu sih sebaik-baiknya sholat kan sholatnya Nabi Daud tuh. Tapi saya kalau baca hadisnya kan itu hanya timingnya aja yang dibatasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira ada nggak hadis yang menceritakan bahwa cara sholatnya yang kaum zaman dulu sebelum kaumnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Ustaz? Ya baik. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama yang harus saya beritahu bahwasanya ketidaktahuan kita dengan cara sholat mereka itu tidak berbahaya untuk kita. Artinya kalau kita nggak tahu bagaimana sholat mereka pun tidak ada mudarat untuk kita. Nah, bagaimana cara sholat orang-orang terdahulu, ya, seperti umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, disebutkan mereka sholat. Tapi memang tidak ada satupun ayat atau satupun hadis rincian menunjukkan bagaimana cara sholat mereka, tidak ada memang. Sehingga para ulama tidak berani berbicara. Hanya saja ada pendapat yang mengatakan sholatnya orang terdahulu itu seperti praktek Nabi ketika di Gua Hira. Mereka berdiam aja, berdiam. Kan Nabi sebelum datang wahyu kan Nabi tidak tahu dengan sholat bagaimana, Bu. Sehingga Nabi setiap hari ke Gua Hira. Beliau merenung, diam. Nah, sebagian pendapat mengatakan begitu sholat orang terdahulu, perenungan dan seterusnya. Tapi intinya tidak ada pendapat yang berdasarkan dengan dalil, tidak ada. Karena tidak ada rinciannya kepada kita. Nah, yang kedua, sekalipun kita tidak tahu, itu tidak mengapa sebenarnya. Karena kita kan tidak syariat mereka, kita syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, salatnya umat Muhammad itu salat yang paling mudah dan paling banyak pahalanya. Kenapa? Mengacu kepada amal yang lain, Bu. Contoh puasa. Puasa kita mudah, mereka sulit. Cara taubat. Nah, kalau cara taubat disebutkan dalam surah Al-Baqarah, faqatulu anfusakum fataba alaikum. Umat dulu kalau mau taubat, disuruh mereka bunuh diri. Bunuh diri, kemudian mereka meninggal, itulah cara taubat mereka. Cara taubat umat Muhammad, istighfar. Kan lebih ringan. Nah, berarti intinya adalah tidak disebutkan rinciannya seperti apa, tetapi yang jelas salatnya umat Nabi Muhammad yang paling banyak pahalanya dan paling ringan dilakukan. Itu paling ringan dilakukan. Karena kalau kita cari-cari tahu, kadang-kadang kita jadi ngarang nantinya. Tapi kalau puasa kan dijelaskan, puasa Nabi Daud dijelaskan. Ada penjelasannya. Tapi kalau sholat tidak disebutkan bagaimana mereka melakukannya. Hanya saja gini, Bu. Kalau kita lihat sholat, ini kan secara bahasa adalah doa.
Nah, itu kata para ulama. Jadi sebenarnya kalimat salat, kalimat zakat itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, Abu Jahal itu bahasanya Abu Jahal. As-salat maksudnya doa. Az-zakat maksudnya adalah membersihkan. Jadi istilah salat, istilah zakat ini sudah istilah lama sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat dari secara bahasa, salat adalah doa, berarti bisa jadi kemungkinan mereka berdoa. Itu bagian dari salat. Jadi enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud, tapi mereka berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah. Masih ada? Dari ya, ini enggak, ini juga teman saya juga yang lain lagi Ustadz. Jadi dia bertanya begini, gimana caranya menyadarkan suami agar mau melaksanakan ibadah puasa, karena suaminya setelah ibunya meninggal tidak mau lagi menjalankan ibadah puasa, kemudian sholatnya juga tidak sempurna lah gitu loh. Semenjak ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, ibu suaminya, jadi ya ibu suaminya itu gitu meninggal. Jadi sampai teman saya tuh bertanya gimana ya caranya supaya bisa merubah itu tanpa harus berantem, tanpa harus berselisih, karena dia merasa dia semakin ingin dekat sama Allah, tapi dia merasa suaminya ini agak menjauh, dan itu menyedihkan lah bagi teman saya itu. Nah, tapi secara sifat sebagai imam itu dia baik, maksudnya bertanggung jawab pada keluarga, penyayang dan segala macam, mencari nafkah. Tapi hanya ya perbedaan di sini. Nah, itu apakah salah kalau misalnya dia berpikir apakah saya berpisah saja gitu Ustaz, atau mau bagaimana, karena dia merasa kalau dia udah tidak bisa lagi berbicara dengan suaminya gitu. Ya kalau berdoa dia selalu mendoakan. Kalau saya bilang doakan saja biar Allah yang mengetuk pintu hidayah, atau mungkin lewat orang lain ya gitu. Tapi diajak kajian juga kadang-kadang tidak mau gitu, atau ya pokoknya agak menjauh lah dari itu setelah ibunya meninggal, karena dia merasa Allah kan ibunya tuh sakit, jadi Allah tidak menjawab doanya gitu loh. Dia merasa seperti itu saat karena ujian dari ibunya itu. Nah, itu bagaimana kira-kira? Apakah kalau berpisah itu baik atau tidak? Dia juga tidak ingin sebenarnya, tapi kalau sempat terbersit gitu Ustaz. Itu saja sih intinya. Ya subhanallah ya. Memang terkadang musibah itu merubah seseorang. Makanya kita ini butuh ilmu, dalam kita hidup ini butuh ilmu kita. Karena banyak musibah itu merubah seseorang. Tadinya mungkin dia taat, tapi mungkin kurang ilmu juga sebenarnya. Dengan meninggalnya seseorang harusnya kan dia bersabar. Harusnya dengan meninggalnya ibunya dia semakin menjadi anak yang soleh. Harusnya kan seperti itu, mendoakan. Kalau disebutkan Allah tidak mengabulkan doa-doanya, tahu dari mana? Doanya seorang muslim itu dikabulkan dalam 3 bentuk. Dikabulkan sesuai permohonan kita, kata Nabi. Yang kedua, dihindarkan dari musibah dan disimpan di akhirat. Itu kan butuh ilmu sebenarnya. Makanya Allah tidak mengabulkan doa saya dan seterusnya. Padahal banyak kebutuhan dia tidak minta sama Allah, Allah kasih. Nah, inilah manusia, Bu. Emang kita pernah minta nasi setiap pagi? Nggak pernah, Bu. Kita nggak pernah minta supaya wajah kita, mata kita normal setiap pagi, kan nggak pernah. Tapi Allah kasih terus sama kita. Makanya kalau ada 1 doa kita, 2 doa kita tidak Allah kabulkan, bukan tidak belum. Atau diganti dengan bentuk yang lain. Karena ada jutaan nikmat yang tidak kita minta, Allah kasih sama kita. Contoh nikmat air, Bu. Nikmat air, kita nggak pernah minta sama Allah nikmat air. Nikmat lisan, nikmat jantung, nikmat pankreas, ginjal, kita nggak pernah minta. Memang pernah Ibu doa tahajud, ya Allah, sehatkan jantung saya, ada Bu. Sehatkan pankreas saya, darah saya, kan nggak ada. Tapi Allah normalkan setiap hari untuk kita. Nah, memang ini ujian untuk seorang istri sebenarnya. Kalau dikatakan dia masih mencari nafkah, dia masih baik kepada istrinya, tapi ini murni adalah ibadah dia sendiri, maka saran saya jangan tergesa-gesa bercerai. Jangan tergesa-gesa. Walaupun ini memang dampaknya besar sih. Ya, kalau suami udah nggak sholat, suami udah nggak puasa tuh pasti gimana dia pemimpin. Tapi kalau untuk berpisah, ini bab fikihnya lain.
Kecuali dia sudah mulai melarang istrinya puasa, mulai melarang anaknya puasa dan sholat, mungkin ya, itu beda bab. Tapi kalau dia murni dia sendiri, ya tugas seorang istri, diajak pengajian dia nggak mau juga, maka ada satu kunci kata para ulama. Selain dia berdoa sama Allah, si istri semakin menunjukkan kasih sayang. Si istri semakin kajian, dia tunjukkan, ini loh mas hasil dari aku kajian. Tapi jangan si istri berniat untuk suami berniat karena Allah, tapi dia melakukannya supaya berkah rumah tangganya, dan itu jadikan sebagai ladang pahala. Jadi memang Bu, kalau kita pikirkan stres memang. Suami enggak sholat sementara istri semakin semangat belajar agama. Apalagi ustadznya bilang, kalau enggak sholat makin benci istri sama suami kan biasanya. Wajar kebencian karena enggak menunaikan sholat. Tapi di bab lain, apalagi suami masih menafkahi, masih baik dari sisi-sisi yang lain, ya bersabar dululah, bersabar. Karena ketika suami tidak sholat dan tidak berpuasa, itu dosa dia. Dosa dia pribadi. Ya. Tapi kita tentu mendakwahkan, bersabar. Apalagi dia mungkin dari sisi nafkah, muamalatnya sama kita masih baik-baik aja. Maka si istri lebih bagus dia bersabar. Dia nasihati dengan cara yang baik, lemah lembut. Penting itu. Jangan dia bilang, mas gak pernah subuh, munafik kamu ini jangan Bu. Itu pasti ngamuk dia. Coba baik-baik sambil pijit suaminya, ngomong baik-baik. Insya Allah lah Bu. Tapi dia melakukan itu untuk Allah, bukan untuk suaminya. Sabar. Jadi kalau niat dia karena Allah, insya Allah Allah akan berikan dia kesabaran. Dan dia berniat, orang sibuk mencari pahala di luar, dia ada suaminya. Ini ladang pahala dia. Seandainya dengan dia pelan-pelan berdakwah suaminya sadar, Bu, kita nggak tahu Bu. Hati orang ini gampang Allah ganti. Kalau hari ini dia belum mau sholat, mungkin kapan Allah berikan dia hidayah, bisa lebih hebat daripada Pak Haji tetangganya gitu. Lebih soleh dia, tapi kita sabar. Jangan tergesa-gesa untuk bercerai ya. Tidak terbatas ya. Maka tadi saya katakan apalagi tidak ada menyakiti, tidak ada mempengaruhi ya. Ya cuman memang butuh kesabaran ekstra itu. Makanya mudah-mudahan dengan istrinya semakin belajar, semakin bertambah kesabaran dia. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih, pertanyaannya agak menyimpang dari tema kajian Ustadz, nggak apa-apa ya? Gini Ustadz, ada yang perlu saya tanyakan sedikit tentang zakat mal nih. Kalau andaikan kita mempunyai harta sudah sampai nisab kan kita harus wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, sementara untuk yang pembagiannya ini andaikan taruh aja nih kita ada nilai yang harus kita serahkan sebagai zakat mal andaikan 10 juta begitu ya Ustadz. Nah, kita ada orang yang salah satu dari 8 golongan itu kita mau tuju. Kita tahu bahwa yang bersangkutan ini orangnya mungkin boros, tidak hemat, tidak amanah dengan kebutuhan anak-anaknya. Seandainya penyampaiannya kita atur, mungkin kita setiap bulan andaikan 10 juta kita atur, setiap bulan kita kasihnya mungkin 1.200.000 gitu, apakah bisa Ustadz? Nah, baik. Kajian seperti ini. Nah, sebelum saya jawab, sepertinya Ibu salah cara berzakat kayaknya. Ibu kayak mana cara berzakat selama ini? 10 juta setiap bulan? Bukan, jadi itu aset setiap tahun kan sudah mencapai nisab. Sementara nisab. Setiap tahun saya sudah hitung kira-kira andaikan nih. Berarti hitungan udah benar lah ya, insyaallah. Taib. Nilainya udah 10 juta ya. Ya, andaikan pembagiannya ke yang bersangkutan ini nih kalau kita atur setiap bulan itu kira-kira dibolehkan apa tidak Ustadz? Terima kasih. Karena pertimbangannya itu tadi Ustadz, yang bersangkutan ini kelihatannya tidak amanah dengan uang, jadi kasihan anak-anaknya juga gitu. Tidak mengapa insyaallah, yang penting kita menyalurkan 8 asnaf tadi. Ya, jadi kita menyalurkannya mungkin kita pilih-pilih orangnya atau tadi apa? Secara ini tidak mengapa insyaallah. Iya. Dengan tujuan itu. Udah dapat hak mereka masuk ke dalam itu ya. Terus yang fakir. Tapi kalau kita berikan langsung memang menjadi masalah karena nanti pasti
Oh, berarti maksudnya ibu nyicil ngasihnya ke dia. Oh. Nah, baik. Oh, baik, afwan ya. Baik, kalau seperti itu Bu, jangan. Berbeda kalau ibu bersedekah. Karena kalau itu zakat mal, itu adalah murni haknya orang lain. Artinya memang itu harta yang harus ibu keluarkan. Karena ada hak orang lain di situ. Maka maksud saya, kalau memang ibu melihat si dia ninggal amanah, jangan semua ke dia, sebagiannya aja. Kan bisa. Tapi yang penting di hari itu sudah ibu keluarkan. Ketika sampai nisabnya, sampai haulnya, maka hari itu ibu keluarkan. Kenapa? Kecuali ibu sedekah. Makanya ibu kalau pengen seperti itu, jatuhnya sedekah aja. Misalnya udah saya pengen niat untuk dia sedekah mungkin 1 juta. Udah 1 juta setiap bulan. Tapi untuk zakat mal, ibu jangan seperti itu. Langsung ditunaikan. Ya, langsung ditunaikan. Ya, bisa ke beberapa orang. Yang penting itu tersalurkan ke 8 asnaf itu salah satunya. Nah, itu lebih selamat. Kenapa, Bu? Karena ada ayat yang menyebutkan ya, di antara orang-orang yang bakhil adalah orang yang menyimpan harta zakat. Nah, walaupun niat kita kan baik kan, tapi sebenarnya kan zakat itu bukan lagi harta kita. Dia itu udah harta milik orang lain yang segera harus kita keluarkan. Nah, urusan dia tidak amanah, itu ya dia sendiri yang rugi sebenarnya. Makanya kalau ibu lihat jumlahnya besar, kalau langsung dikasihkan langsung kayak dia nih boros, ibu kira-kira aja. Kira-kira berapa yang pas untuk dia, salurkan ke situ, nanti sisanya ke tempat lain. Nah, itu lebih aman untuk zakat kita. Ya. Baik Ustaz, syukran jawabannya. Ya, jazakallah khair, Bu. Ya, silakan, Bu. Enggak mesti. Cukup di hati cukup, ya, cukup di hati. Oh iya, dia merasa gue dapat zakat, nggak mau dia. Ya benar. Nggak apa-apa, Bu. Jadi ibu nggak perlu lafazkan, Iya. Tersinggung dia kan, saya kok dapat zakat. Apalagi istri ngasih zakat ke suami, Mas. Kan boleh, Bu, boleh loh. Ibu kalau kaya, suami ibu miskin, ibu zakat sama suami boleh. Yang tidak boleh suami ke istri. Karena tanggungan wajib. Suami ke orang tuanya nggak boleh. Tapi kalau si istri kepada suami kan dia istri kan nggak wajib menafkahi suami. Jadi kalau misalnya ibu kaya raya, suami ibu sedang bangkrut, zakat ke suami, nggak apa-apa itu. Si istri, ibu ke orang tua, itu jatuhnya nafkah. Tapi ibu perempuan kan? Oh, perempuan tidak. Perempuan tidak wajib menafkahi orang tuanya kalau dia sudah menikah. Jadi ibu jatuhnya sedekah kepada orang tua, bukan zakat. Ya, kerabat dekat itu, terutama orang tua itu lebih kepada nafkah kita kepada mereka. Itu boleh, kalau kaum boleh. Jadi intinya kalau bukan tanggungan wajib kita, maka boleh. Baik, insyaallah cukup pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ibu-ibu, masih ada banyak malam lagi Ramadan. Tetap semangat baca Qur'annya, tarawihnya, berdoanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditulis sebagai hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.